Apa itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah kajian kritis terhadap pemikiran dan sikap yang telah dan atau akan dibuat melalui pencarian dan analisis konsep paling mendasar untuk menciptakan pertimbangan yang lebih baik dan sesuai dengan skop pendidikan yang berusaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat diikuti oleh peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya dari segi keilmuan, kepribadian, dan nilai positif lainnya. Ada beberapa macam aliran filsafat. Pertama adalah aliran progresivisme, yaitu pendidikan sebagai proses dan sosialisasi, yaitu proses pertumbuhan dan proses belajar dari kejadian di sekitarnya. Progresivisme dalam pandangan kurikulum. Kurikulum dipusatkan pada pengalaman manusia. Pengalaman diperoleh karena manusia terus belajar dan beradaptasi dengan lingkungannya. Kurikulum bersifat fleksibel, tidak kaku, bisa diubah sesuai dengan kehendak zaman, terbuka dan tidak terikat oleh doktrin tertentu, atau dapat dievaluasi dan direvisi sesuai kebutuhan. Peran guru dalam progresivisme sebagai fasilitator yang mengarahkan pengetahuan, pengalaman yang peserta didik dapat dari lingkungannya. Peran siswa dalam progresivisme. Peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Sumber belajar bukan hanya ada pada guru, tapi juga ada pada lingkungannya. Yang kedua, aliran perennialisme, yaitu kepercayaan filsafat yang berpegang teguh pada nilai dan norma yang bersifat kekal dan abadi. Perennialisme dalam pandangan kurikulum. Kurikulumnya lebih berpusat kepada kebenaran atau fakta yang telah teruji. Sumber belajar yaitu salah satunya bisa dari buku-buku besar atau gradebook. Peran guru dalam perennialisme masih berpusat ke teacher-centered, memberikan pendidikan dan pengajaran atau pengetahuan kepada siswa, mengembangkan disiplin intelektual dalam lingkup keagamaan. Peran siswa dalam perennialisme berfokus pada intelektual peserta didik, dan peserta didik masih pasif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, aliran esensialisme, perpaduan idealisme objektif dan realisme objektif. Tujuan aliran ini membentuk kepribadian bahagia di dunia dan akhirat. Esensialisme dalam pandangan kurikulum yang didasari oleh disiplin ilmu seperti sastra, matematika, bahasa, ilmu alam, serta sejarah. Peran guru dalam esensialisme, proses pembelajaran lebih berpusat ke guru. Peran siswa dalam esensialisme, yaitu peserta didik berperan pasif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, yaitu aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini merealisasikan potensi diri sebagai manusia. Rekonstruksionalisme dalam pandangan kurikulum. Kurikulumnya lebih ke aspek sosial dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat menciptakan masyarakat yang lebih baik. Peran guru dalam rekonstruksionalisme memberi fasilitas dan arahan kepada peserta didik untuk bisa berbaur dengan lingkungan masyarakat. Guru berperan sama besarnya dengan materi pembelajaran dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Peran siswa dalam rekonstruksionalisme. Peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik memiliki peran yang sama besar dengan materi dan guru dalam proses belajar mengajar. Aliran selanjutnya, idealisme. Aliran filsafat yang menganggap ide atau pikiran sebagai realitas dasar dan lebih penting daripada dunia, materi, atau fisik. Idealisme dalam pandangan kurikulum mendorong anak didik untuk mencari kebenaran dan hidup dalam kebenaran tersebut, berarti bahwa individu-individu pertama kali harus mengetahui kebenaran tersebut, merubah pribadi untuk menuju Tuhan, bersikap benar dan baik. Peran guru dalam idealisme.
Sebagai contoh bagi siswa, guru mampu membimbing siswa mengembangkan watak terbaik dan guru berusaha membentuk lingkungan belajar yang kondusif. Peran siswa dalam idealisme. Dalam idealisme, siswa memiliki peran penting sebagai individu yang aktif dalam proses pembelajaran dan pembentukan karakter. Penerapan filsafat pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan filsafat dalam kehidupan sehari-hari mencakup sebagai aspek mulai dari cara berpikir kritis hingga pengambilan keputusan yang etis dan bertanggung jawab. Filsafat membantu kita memahami diri sendiri, tujuan hidup, dan bagaimana berinteraksi dengan dunia sekitar.